Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Kita tetap semangat walaupun kondisi kecewa hasil sidang hari ini, bahwa Presiden maupun DPR mengatakan kalau kalian tidak sepakat dengan disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kalian ke MK. Setelah di MK, mereka juga tidak hadir. Mereka adalah pengecut. Bahwa tadi disampaikan dari Mahkamah Konstitusi bahwa DPR itu harusnya mengawasi, harusnya memberikan masukan terhadap pemerintah. Bagaimana pembuatan undang-undang dan yang lain-lain. Yang kedua, bahwa diakuin oleh pemerintah bahwa ada keterlambatan untuk sidang pengesahan. Berarti bahwa undang-undang itu memang tidak sah yang nomor 6 tahun 2023. Maka dari itu Presiden maupun DPR sudahlah cabut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Tidak perlu malu dan tidak perlu gengsi bahwa ini adalah kepentingan kita bersama, kepentingan rakyat Indonesia. Kalau itu betul-betul Presiden itu adalah sebagai pemimpin negara. Ini seharusnya mau mengakui kekurangannya, mengakui kehilapannya. Maka rakyat tidak perlu berbondong-bondong turun ke jalan. Tapi apabila Presiden maupun DPR tidak mendengarkan, tidak juga mau mengakui kekurangan atau kelemahan itu, maka jangan salahkan rakyat apabila tanggal 10 Agustus 2023 Kepung Jakarta agar semua mendengarkan, semua rakyat Indonesia, kami tunggu untuk tanggal 10 Agustus 2023 untuk menunjukkan jati diri rakyat bahwa rakyat berani mengatakan yang benar. Saya mewakili FSPLM SPSI sebagai salah satu prinsipal di dalam perkara 54 sehubungan dengan permohonan judicial review atas Undang-Undang 6 tahun 2023, ingin menyampaikan beberapa pokok pikiran. Yang pertama, bahwa kehadiran kami di sini adalah untuk mendukung Mahkamah Konstitusi. Hal ini penting, yakni sehubungan dengan pencopotan mantan Hakim Konstitusi Aswanto yang diganti dengan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah. Bahwa hal ini suka tidak suka melihat historis putusan MK nomor 91 ini terkait dengan quorum voting. Ya, kita tahu ada 5 hakim yang pro inkonstitusional bersyarat dan 4 hakim yang memberikan pernyataan dissenting opinion. Jangan sampai pencopotan Hakim Aswanto dan diganti dengan Guntur Hamzah sebagai bagian dari pemenuhan quorum voting pada hakim pada sidang Hakim Konstitusi. Itu hal yang pertama. Ya. Yang kedua, sebagaimana pernyataan anggota DPR Bambang Wuryanto kalau tidak salah, ini sangat memalukan bahwa Hakim Konstitusi dianalogikan sebagai penunjukan seorang direksi oleh si pemilik modal. Ini adalah analogi yang sangat konyol dari seorang pemimpin DPR yang perlu kita tolak habis-habisan. Yang berikutnya, bahwa Presiden harus menghentikan segala tindakan pembangkangan konstitusi sehubungan dengan mega proyek Cipta Kerja dari Undang-Undang 20, dari Perpu 2 2022 sampai dengan Undang-Undang 6 tahun 2023. Sosialisasi sehubungan dengan revisi PP 35 dan PP 36 adalah lanjutan dari tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020. Oleh karena itu dengan tegas kami meminta kepada pemerintah, khususnya kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, agar menghentikan tindakan-tindakan yang tidak patut, yang tidak menunjukkan sikap seorang kenegarawan dalam mengelola negeri ini. Yang berikutnya kepada hakim Mahkamah Konstitusi, kami tegaskan bahwa rakyat Indonesia berada di belakang kalian, dan kami sadar betul bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terhubungan dengan permohonan judicial review atas Undang-Undang 6 2022 memang menjadi beban politik tersendiri bagi kalian semua. Tetapi yakinlah bahwa rakyat Indonesia mendukung kalian, dan untuk itu kami berharap Mahkamah Konstitusi dalam permohonan ini memberikan putusan yang seadil-adilnya, yang sebaik-baiknya sesuai dengan semangat dan tujuan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebentar lagi kita mau merayakan HUT RI, jangan sampai cita-cita proklamasi kemerdekaan digadaikan oleh kepentingan oligarki dan pemilik modal. Secara gamblang bahwa apa yang digunakan menjadi memberikan keterangan oleh Presiden maupun dari DPR itu adalah
konsep daripada penolakan Undang-Undang Omnibus Law sebelumnya. Jadi tata bahasa dan keterangannya sama sekali dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi maka banyak tadi penegasan dari hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa yang sudah dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sama, ya tidak perlu dibacakan lagi. Jadi sebetulnya jelas bahwa tidak ada persiapan atau tidak ada langkah serius oleh pemerintah untuk menghadapi masalah ini. Jadi masalah ketenaga kerjaan jelas bahwa kita dilihat sebelah mata oleh negara ini, oleh pemerintah ini. Bahwa kepentingan-kepentingan buruh bukan merupakan kepentingan esensial dari negara ini. Kita adalah merupakan kepentingan nomor urut sekian daripada kepentingan negara ini. Negara hanya berpikir untuk investasi, tapi bentuk investasi dan bagaimana dia juga tidak mempunyai konsep yang jelas. Jadi berkaitan dengan hal ini, kita berharap ke depan bahwa memang sudah pantas apa keterangan daripada Hakim Mahkamah Konstitusi jelas juga menekankan bahwa ada ketidakseriusan dari pemerintah untuk hal tersebut. Benar, barangkali sudah waktunya pemerintah menyadari hal tersebut, bukan untuk malu atau mundur selangkah untuk memperlihatkan keberpihakan kepada rakyat bahwa betul-betul mencabut Undang-Undang Omnibus Law dan kembali duduk bersama-sama mencari solusi apa yang sebaiknya untuk hal tersebut. Untuk hal tersebut saya yakin kita perlu sama-sama kembali melakukan penekanan kepada pemerintah yang kita sepakati tanggal 10 Agustus besok, 2 minggu dari sekarang insya Allah. Kita akan datang lagi ke Jakarta ini dengan jumlah yang signifikan untuk menekankan pada pemerintah bahwa jangan main-main untuk hal kepentingan rakyat yang banyak. Sudah terlalu capek kita menunggu. Sudah terlalu lama kita menunggu untuk menghadapi perubahan-perubahan ini. Tapi nyatanya memang tidak ada langkah serius dari pemerintah untuk membenahi kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Jadi saya juga berharap bukan hanya tanggal 20 mungkin, tanggal 10 juga mungkin. Tapi tanggal 27 mendatang diharapkan juga rekan-rekan pekerja, bukan hanya dari aliansi sejuta buruh, untuk hadir kembali ke Mahkamah Konstitusi untuk penyampaian daripada keterangan saksi yang akan disampaikan dari kelompok aliansi sejuta buruh. Jadi kita bukan tanggal 10 saja, tapi tanggal 27 minggu depan kita harapkan kembali berkumpul di sini di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan dukungan, supporting moral paling tidak untuk pergerakan kita. Itulah beberapa penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.